tes psikologi menggugurkan calon anggota Komisi Informasi? Ampun, dari mana konsepnya? Halo dan selamat datang di penelusuran mendalam kita. Senang sekali bisa kembali menemani Anda hari ini. Ya, halo juga. Selalu menyenangkan bisa ngobrol dan membedah topik-topik menarik bareng di sini. Benar banget. Saya tahu Anda yang mendengarkan ini pasti tipe orang yang selalu haus akan pengetahuan baru. Orang yang pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar sebuah kebijakan. Bukan cuma sekedar baca judul berita aja. Tepat, karena seringkali detail yang paling penting itu justru ada di tumpukan dokumen yang kelihatannya membosankan. Nah, ngomong-ngomong soal dokumen, coba Anda lihat kalender hari ini. Hari ini adalah Sabtu, 21 Februari 2026. Mungkin buat Anda ini cuma akhir pekan biasa ya, waktu buat bersantai. Tapi buat sebagian orang, ini akhir pekan yang sangat menegangkan. Bener, karena tepat 3 hari lagi, di hari Selasa, tanggal 24 Februari, ada sebuah ujian krusial yang bakal menentukan nasib para calon penjaga gawang transparansi informasi di Indonesia. Komisi Informasi Pusat atau KIP. Di era banjir informasi kayak sekarang, siapa yang duduk di sana itu dampaknya sangat nyata buat hak publik. Setuju. Makanya, penelusuran kita kali ini didasarkan pada 2 dokumen yang sangat kontras tapi saling berkaitan erat. Yang pertama, ini dokumen resmi bernomor 03 Pansel KIP 02-2206. Ini baru aja dirilis Kamis lalu, tanggal 19 Februari, oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Ditandatangani langsung oleh Ketua Panitia Seleksi ya, Ibu Vivi Aleida Yahya. Hasil seleksi makalah dan jadwal asesmen psikologis buat calon anggota KIP periode 2026 sampai 2030. Dan dokumen kedua yang kita bawa adalah sebuah teks analisis kritis yang ngebedah perdebatan soal relevansi tes psikologi ini, lengkap dengan studi banding dari Eropa. Jadi misi kita di penelusuran kali ini jelas ya, kita mau membedah apa yang sebenarnya terjadi dalam seleksi lembaga kuasi peradilan ini. Kenapa sih pakai psikotes aja bisa memicu perdebatan yang lumayan sengit? Dan tentunya apa yang bisa Indonesia pelajari dari negara-negara lain biar nggak salah pilih komisioner. Mari kita bedah ini. Dari pengumuman Kominfo itu ada 63 orang peserta yang baru aja dinyatakan lulus seleksi penulisan makalah. 63 orang? Itu angka yang lumayan besar untuk disaring lagi. Banget. Dari puluhan nama ini, dari urutan pertama itu ada AP Sitanggang, sampai yang terakhir itu Yogi Rifano. Mereka semua sekarang diwajibkan menghadapi tahap berikutnya. Yang mana itu adalah ujian asesmen psikologis. Dan kalau kita lihat detail pelaksanaannya di dokumen itu, ujian ini bakal dieksekusi selama 3 hari berturut-turut. 3 hari loh? Iya, 3 hari. Mulai Selasa sampai Kamis, tanggal 24 sampai 26 Februari besok. Lokasinya juga udah spesifik banget. Di Lembaga Psikologi Terapan atau LPTIU Universitas Indonesia. Di Jalan Salemba nomor 4, Jakarta Pusat. Para kandidat ini wajib bawa KTP dan kartu peserta yang harus mereka unduh sendiri. Dan panitia tuh tegas banyak bilang, kalau kelalaian baca jadwal dari email itu murni tanggung jawab kandidat. Keputusan panitia mutlak. Bayangkan ketegangan 63 orang itu di akhir pekan ini, mereka pasti lagi menyiapkan mental buat duduk berhari-hari, ngisi berbagai instrumen tes. Nah, bagian ini yang sangat menarik buat saya. Di balik semua persiapan teknis yang kaku itu, ada satu pertanyaan besar yang menggantung soal esensi ujian ini. Kita masuk ke dokumen kedua. Ada perdebatan besar di sana. Apakah psikotes ini instrumen ilmiah yang beneran menjamin kualitas, atau justru nggak relevan sama sekali buat posisi ini? Yang menarik di sini adalah bagaimana kita mendefinisikan tes psikologi itu sendiri. Berdasarkan sumber yang kita bedah, psikotes itu kan pada dasarnya instrumen terstandarisasi. Dia dipakai buat mengukur kognitif seperti penalaran verbal atau numerik. Terus kepribadian juga kan ya? Iya, kepribadian. Mengukur stabilitas emosional, gaya kepemimpinan, dan integritas perilaku. Kedengarannya sih bagus-bagus aja. Maksud saya, kalau kita milih pejabat publik, ya wajar dong kita pengen orang yang emosinya stabil dan punya jiwa kepemimpinan. Secara sekilas memang terdengar ideal. Tapi dokumen analisis ini dengan tegas memaparkan apa yang tidak bisa diukur oleh psikotes. Instrumen ini tuh sangat bagus untuk memprediksi performa manajerial di korporasi atau untuk rekrutmen militer. Tapi untuk KIP, Nah, untuk KIP ini masalahnya. Psikotes itu sama sekali nggak mengukur kualitas argumentasi hukum seseorang. Tes ini nggak bisa ngetes gimana kemampuan kandidat dalam menguji konsekuensi informasi publik, atau gimana cara mereka menyeimbangkan kepentingan umum dengan rahasia negara.
Oh, jadi psikotes itu cuma ngukur profil kecenderungan individu ya, bukan kualitas dari putusan yang bakal mereka buat nanti. Persis. Dan kenapa ini jadi masalah besar? Karena anggota Komisi Informasi itu memegang fungsi yang namanya kuasi peradilan. Wah, si peradilan. Berarti mereka itu kerjanya mirip-mirip hakim gitu ya? Betul sekali. Tugas utama mereka adalah mengadili sengketa. Mereka harus menafsirkan norma undang-undang KIP, menyusun pertimbangan hukum yang solid, dan yang paling berat adalah menjaga independensi dari tekanan politik. Kalau gitu, saya mulai paham arah perdebatannya. Jika kita kaitkan dengan gambaran besarnya, menjadikan psikotes sebagai penentu mutlak untuk lolos atau tidaknya seseorang di tahap ini tuh sangat problematik. Sangat problematik, karena hasilnya tuh rawan banget menjadi apa yang disebut sebagai kotak hitam atau black box, sesuatu yang sulit diverifikasi oleh publik. Coba, Anda bayangkan begini. Anda ngelamar pekerjaan impian. Anda tahu kompetensi teknis Anda itu luar biasa. Rekam jejak Anda bersinar. Tapi tiba-tiba Anda ditolak cuma karena skor abstrak dari tes kepribadian yang hasilnya nggak pernah dijelaskan secara transparan ke Anda. Pasti rasanya sangat frustrasi dan nggak masuk akal. Banget. Dan dalam konteks seleksi pejabat publik, analisis kita ngingetin kalau hal ini tuh bisa ngasih legitimasi yang seolah-olah ilmiah. Padahal bisa jadi itu menutupi keputusan yang sebenarnya murni politis. Iya, kandidat yang kritis mungkin dianggap profil emosionalnya kurang stabil oleh mesin tes. Terus digugurkan begitu saja. Dan karena ini black box, publik nggak bisa protes. Ini bahaya banget sih kalau dibiarkan. Makanya kita perlu banget cari tahu gimana negara-negara lain menangani seleksi semacam ini. Biar Anda dan kita semua dapat perspektif yang lebih luas. Mari kita lihat Eropa. Ya, kalau kita bicara Eropa, dokumen kita punya studi banding yang sangat menarik. Kita mulai dari Inggris dulu. Di sana posisi yang setara dengan KIP itu adalah Kepala Information Commissioner's Office atau disingkat ICO. Dan sistem di Inggris ini kabarnya sangat meritokrasi terbuka ya. Sangat terbuka. Anda tahu nggak, di sana tuh nggak ada yang namanya psikotes formal untuk posisi ini. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Seleksi mereka murni berbasis pada pengalaman. Mereka pakai wawancara oleh panel independen yang menelusuri rekam jejak kandidat secara mendalam. Integritas itu dinilai dari reputasi publik mereka selama ini. Bukan dari mengisi ratusan soal pilihan ganda ya? Bukan, mereka merujuk pada kepatuhan kandidat terhadap prinsip Nolan. Oh, the Nolan Principles. Betul. Dan setelah panel, ada tahap yang namanya pre-appointment hearing di parlemen. Jadi kandidat diuji secara publik sebelum resmi diangkat. Akuntabilitas publiknya jauh lebih diutamakan ketimbang metrik psikologis yang tertutup. Itu pendekatan yang sangat masuk akal sih. Mereka menilai apa yang sudah dilakukan orang tersebut di dunia nyata. Nah, kalau Jerman beda lagi kan pendekatannya. Jerman ini sangat menonjolkan kualifikasi yudisial mereka. Lembaga di sana itu namanya BFDI. Kepala lembaganya dipilih langsung oleh parlemen mereka, yaitu Bundestag. Dan syaratnya kabarnya cukup berat. Sangat berat. Kandidatnya wajib memiliki kualifikasi yang setara dengan hakim. Wow, harus setara hakim. Berarti mereka harus udah ngelewatin ujian negara di bidang hukum dong. Betul sekali. Di Jerman, sistem ujian hukum negaranya itu terkenal sangat ketat. Jadi filosofi mereka tuh jelas. Integritas dan kapasitas seseorang itu sudah dijamin oleh kelembagaan dan pendidikan hukum yang panjang itu. Bukan dijamin oleh tes kepribadian 3 hari di Salemba ya? Persis. Buat Jerman, rekam jejak akademis dan yudisial itu bukti nyata dari ketahanan mental dan kapasitas analisis seseorang. Terus, gimana dengan level Uni Eropa? Karena setahu saya, Uni Eropa ini punya cara yang menurut saya paling pragmatis. Mereka pakai assessment center. Iya, tapi assessment center di Uni Eropa ini beda jauh sama psikotes tradisional yang cuma ngisi kertas. Nah, ini yang menarik. Tolong ceritakan lebih detail ke pendengar kita. Jadi di Uni Eropa, assessment center itu bentuknya adalah simulasi kasus nyata. Mereka melakukan role play atau bermain peran. Ada diskusi kelompok yang alot, dan presentasi kebijakan di bawah tekanan. Wah, jadi kandidat benar-benar ditaruh di situasi yang mereplikat pekerjaan aslinya ya? Tepat. Yang diuji itu adalah perilaku aktual kandidat dalam konteks pekerjaan real. Panelis akan melihat langsung gimana kandidat mempertahankan argumen hukumnya pas dicecar. Bukan sekedar skor abstrak tentang apakah dia gampang marah atau enggak, tapi langsung diuji di lapangan. Iya, karena disitulah kualitas kepemimpinan dan ketahanan emosional yang sebenarnya terlihat. Oke, dari paparan soal Inggris, Jerman, dan Uni Eropa tadi, pertanyaannya sekarang adalah,
Jadi apa makna dari semua ini untuk Indonesia dan 63 kandidat KIP kita yang bakal ujian besok lusa? Dari dokumen kedua yang kita analisis, rekomendasinya cukup bijak sebenarnya. Indonesia nggak perlu langsung menolak atau menghapus psikotes ini sepenuhnya. Karena mungkin secara regulasi, birokrasi kita masih butuh tahapan itu ya? Betul. Tapi masalahnya adalah, tes tersebut tidak boleh menjadi determinan atau penentu utama kelulusan. Hasilnya harus transparan. Harus ada hak klarifikasi juga kan buat kandidat kalau misalnya hasil psikotesnya jelek. Mereka berhak tahu kenapa dan bisa ngasih pembelaan. Persis, dan bobot dari psikotes ini sama sekali nggak boleh mengalahkan bobot dari uji kompetensi hukum dan uji publik. Jadi fokus seleksi yang substantif itu seharusnya lebih diarahkan kemana menurut dokumen tersebut? Di sengketa informasi, mereka harus menguji ketajaman kandidat dalam menganalisis konflik kepentingan. Kayak yang dilakuin di Uni Eropa tadi ya? Iya, dan tentu saja menelusuri rekam jejak profesional publik kandidat secara transparan. Karena pada akhirnya, kualitas KIP itu ditentukan oleh seberapa berani mereka menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan kepentingan yang sah, bukan ditentukan oleh profil psikologis umum yang dicetak oleh komputer. Sangat mencerahkan. Mari kita rekapitulasi sedikit perjalanan diskusi kita ini. Kita berawal dari pengumuman 63 kandidat yang akan bertarung di Salemba minggu depan. Dari situ, kita menggali perdebatan fundamental soal batasan tes psikologi untuk jabatan kuasi peradilan. Dan kita juga sudah bercermin pada bagaimana transparansi diutamakan di Inggris, ketegasan yudisial di Jerman, dan pendekatan simulasi yang sangat praktis di Uni Eropa. Buat Anda yang mendengarkan, saya cuma mau ngingatin satu hal penting. Mengawal jalannya seleksi pejabat publik seperti KIP ini, pada dasarnya adalah mengawal hak Anda sendiri. Hak untuk mendapatkan informasi yang transparan dari negara. Kalau lembaganya diisi orang yang salah karena proses seleksi yang keliru, hak Anda yang dikorbankan. Dan sebelum kita tutup, ada satu pemikiran provokatif dari analisis ini yang menurut saya sangat pantas untuk direnungkan oleh pendengar. Silahkan. Jika instrumen tes psikologi pada umumnya itu dirancang untuk mencari profil individu yang stabil, patuh, dan cocok untuk lingkungan manajerial korporat. Yang mana itu memang fungsi awalnya kan? Iya, tapi pertanyaannya, mungkinkah sistem ini tanpa sengaja justru menyingkirkan orang-orang dengan kepribadian eksentrik, sangat mandiri, atau bahkan terkesan pembangkang? Padahal justru sifat-sifat keras kepala itulah yang paling dibutuhkan oleh seorang komisioner KIP. Wow. Mereka butuh orang yang berani melawan tekanan politik yang masif saat membela transparansi informasi publik. Apakah kita sedang membuang orang-orang berani ini lewat mesin tes yang mencari kepatuhan? Itu pertanyaan yang benar-benar tajam dan bikin merinding ya. Sesuatu yang sangat layak untuk Anda bawa pulang dan renungkan hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan rasa ingin tahu Anda. Terima kasih juga sudah mendengarkan. Kami menutup sesi penelusuran mendalam kali ini. Sampai jumpa di topik-topik menarik berikutnya. Lulus akhirnya! Gugur? Kok bisa? Alhamdulillah lulus! Gugur lagi.